Oke guys, di sini saya akan menjelaskan apa sih SO. Oh, tapi lebih dulu tuh saya memperkenalkan diri dulu ya. Dadah. Oh, nggak bisa dibaca ya. Perkenalkan, nama saya itu Yunita Meidarjanti dengan NIM 67 2019 345. Wala. Nah, di sini guys, saya akan menjelaskan apa sih komponen dari sistem operasi itu tuh apa. Jadi di sini saya akan menjelaskannya, guys. Nah, jadi pertama itu manajemen proses. Dari katanya aja udah bau-bau proses gitu. Jadi proses yang merupakan program yang sedang dijalankan. Sebuah proses itu tuh membutuhkan sumber-sumber tertentu gitu. Nah, jadi biasanya itu tuh CPU, memori, berkas atau file, dan peralatan input, output, dan I/O device. Jadi dari sumber-sumber itu tuh diberikan kepada proses, dan ketika proses itu dibuat atau menyediakan tempat untuk proses itu sedang dijalankan. Jadi guys, dalam sistem operasi ini sebagai manajemen proses yang memiliki tanggung jawab itu seperti ini guys, saya akan jelaskan ya. Jadi tanggung jawab dari sistem operasi ini atau manajemen proses itu tuh ada: satu, membuat dan menghapus proses, dan dua, itu menunda atau melanjutkan proses. Ketiga, menyediakan mekanisme untuk sinkronisasi proses. Empat, menyediakan mekanisme untuk komunikasi dan juga deadlock. Nah guys, dan sekarang itu manajemen memori. Nah, apa sih itu memori? Udah dari katanya aja memori, ya pasti buat penyimpanan dong. Nah, jadi ini memori ini merupakan unsur utama dari sebuah sistem operasi modern, yaitu tuh biasanya itu tempat penyimpanan data atau file dan menyimpan instruksi-instruksi secara cepat dan dapat diakses. Biasanya itu bisa diakses oleh prosesor. Nah, jadi guys, dalam memori ini tuh punya tanggung jawab tuh masing-masing. Ya, dalam sistem operasi memori ini tuh dapat diakses oleh prosesor atau CPU untuk peralatan I/O dan program ya guys ya. Jadi tanggung jawab dari memori ini tuh sebagai berikut. Jadi tanggung jawab memori itu tuh yaitu membuat dan menjaga bagian memori yang sedang digunakan, dan menentukan proses-proses mana saja yang harus dilakukan memori ketika terdapat ruang kosong. Jadi gitu guys. Nah, yang ketiga nih ada manajemen sistem berkas. Nah, berkas tuh adalah itu kumpulan informasi yang berhubungan sesuai dengan pembuatnya, si pembuat berkas tersebut. Nah, jadi dimana berkas itu dalam sistem operasi itu tuh punya tanggung jawab yang berhubungan dengan manajemen berkas itu, seperti pembuatan atau penghapusan berkas, pembuatan dan penghapusan direktori, mendukung dan memanipulasikan direktori, memetakan berkas, dan membackup berkas itu. Nah guys, yang keempat ini ada manajemen input dan output. Namanya aja input dan output ya guys. Tapi saya gambarkan di sini. Ini perangkat masukan dan ini perangkat keluaran. Jadi dimana dalam input output itu tuh menyediakan driver yang secara umum, sehingga sistem operasi input dan output itu tuh bisa seragam. Jadi bisa membaca, menulis, dan menutup. Nah guys, dari input dan output dalam sistem operasi itu tuh mempunyai komponen tersendiri guys dalam input dan output itu. Jadi input dan output itu tuh sebagai penyangga dan juga sebagai penjadwalan pemakaian. Input dan output itu tuh mempunyai seperti kayak lebih efisien gitulah, dan menyediakan driver juga. Nah,
Dan yang kelima ini yaitu manajemen penyimpanan sekunder. Namanya aja penyimpanan sekunder itu tuh penyimpanan yang hanya sementara. Nah, jadi dari penyimpanan sekunder itu tuh jumlahnya tuh lebih kecil. Jadi program komputer itu dibutuhkan penyimpanan sekunder yang bersifatnya itu tuh permanen dan menampung banyak data gitu. Dan contohnya penyimpanan sekunder itu tuh hard disk dan flash disk. Kita sudah bisa tahu ya hard disk dan sama flash disk gitu tuh yang gimana. Nah, jadi dalam sistem operasi ini, dalam penyimpanan sekunder itu tuh mempunyai aktivitas-aktivitas berkaitan dengan manajemen penyimpanan, yaitu tuh previous space management, alokasi penyimpanan, dan juga penjadwalan penyimpanan. Nah, keenam nih guys, jadi di keenam ini tuh ada manajemen sistem proteksi. Nah, jadi dalam sistem operasi apabila itu memiliki banyak pengguna untuk mengisikan beberapa banyak untuk berjalan, jadi maka itu tuh dibutuhkan proses-proses untuk melakukan proteksi pada aktivitas-aktivitas yang lain. Jadi dalam manajemen sistem proteksi itu tuh untuk merupakan suatu cara untuk mengawasi atau mengatur akses dalam program-program, proses-proses, atau para pengguna sumber daya yang telah dibatasi oleh proteksi tersebut. Nah, dan yang ketujuh guys, di sini saya akan menggambarkan ini sebuah kayak wifi gitulah. Ini tuh yang ketujuh itu manajemen jaringan. Nah, di sini kita butuh kayak sebuah jaringan gitu ya. Tanpa jaringan kita tuh nggak bisa apa-apa untuk melakukan seperti WA atau sosial media yang lain gitu. Tapi kita tidak membahas itu ya. Jadi itu dalam sebuah jaringan yang terdistribusi, yaitu tuh sebuah atau sistem yang dimiliki banyak prosesor yang tidak terbagi gitu guys. Jadi dalam sebuah jaringan itu tuh bisa sebagai akses atau file untuk interface ke driver dan driver gitu guys. Nah, dan ini yang terakhir guys, yaitu command interface system. Jadi dimana dalam command interface system ini itu tuh menerjemahkan atau mengontrol segmen yang dibutuhkan control interpret atau control line interpret. Jadi guys, dalam sistem operasi ketika kita menerjemahkan atau perilaku mouse itu tuh ketika menjalankan proses klik dan drop bagaimana sistem operasi dalam menjelaskan ini tuh perintah yang diketikkan itu diakhiri gitu loh. Dengan mengakhirinya itu tuh di enter, dan untuk bahwa mengakhirinya dari itu tuh tersebut itu tuh udah kayak lengkap gitu loh guys dalam sistem operasi itu. Nah guys, jadi itu pembahasan saya dalam sistem operasi. Mungkin itu saja yang saya jelaskan. Bila ada salah kata tolong dimaafkan, mungkin ada kurangnya gitu, mungkin banyak sih, tolong dimaafkan sebesar-besarnya. Mungkin kalau penjelasan saya dalam sistem operasi ini kurang jelas atau gimana, kurangnya banyak gitu, dimaafkan sebesar-besarnya. Mungkin itu saja dari saya, atas diri saya Yunita Mediarjanti, dan terima kasih guys, dadah.